Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. آمين. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai ta'lim kita pada malam hari ini dengan bersama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang diberikan. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam tersanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mantapkan niat kita hadir ke tempat ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan buat kita ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke bab zakat. Kita ngasih muqaddimah kemarin. Sekarang kita akan di halaman 192. Di pertemuan kemarin kita menjelaskan tentang apa makna zakat secara bahasa. Ya. Secara bahasa zakat itu punya dua makna. Yang pertama, zakat itu artinya bertambah. Ya. Zakat itu bertambah. Kemudian yang kedua, zakat itu maknanya bersih atau suci. Ya. Zakat dinamai zakat dan maknanya bertambah
Karena memang kalau orang mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah yang wajib ini, kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah yang wajib atau yang sunnah kalau dilakukan oleh seseorang itu, ma naqasat min malin, sedikit pun tidak akan mengurangi harta. Kata Nabi, bal yazdad, tapi harta itu malah akan bertambah dan bertambah. Kemudian dia bermakna kesucian, karena memang zakat kalau dikeluarkan, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta orang-orang yang kaya itu zakatnya, ya, ambil zakat dari mereka. Kalau zakat itu dilakukan, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, maka zakat itu akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Apa yang dibersihkan, apa yang disucikan? Yang dibersihkan dan disucikan itu adalah hati. Tapi yang pertama adalah harta. Ya, yang pertama adalah harta. Harta itu menjadi suci. Kalau ada orang mengatakan, tapi Ustadz, usaha saya dagang dan itu jelas halalnya karena saya jual beli, dan apa yang saya jual belikan itu barang-barang yang halal, dan saya mendapatkan semua uang saya itu dari sana, kayaknya ini bersih. Iya, tapi orang yang membeli dari kita nggak tahu duitnya dapat dari mana. Ya, mungkin habis nyambung ayam menang jamaah sekalian. Ya, habis berjudi dia menang, beli sama kita aja benar. Ya, artinya kalau tidak langsung haram, tapi itu kecipratan. Nah, ya, itu nanti akan dibersihkan dengan zakat. Jadi harta bisa bersih. Yang kedua yang akan bersih juga hati. Hatinya orang kaya bersih dari sifat kikir, akan berubah menjadi sifat dermawan. Nah, kalau orang sudah punya sifat dermawan, maka dia akan mempunyai sifat, dia jauh dari sifat kikir. Kemudian dia akan menjadi orang yang dicintai, karena biasanya orang senang sama orang yang tidak pelit. Ya. Nah, kemudian jadi, dan zakat itu bukanlah kebaikan orang kaya, tapi itu kewajiban orang kaya. Dan nanti akan kita bacakan dalil-dalilnya kalau itu adalah kewajiban, bukan karena hatinya baik, bukan, tapi karena kewajiban yang kalau tidak dilakukan itu akan berefek buruk nanti. Dia akan berdosa. Kemudian dia juga akan membersihkan hatinya orang miskin. Karena orang miskin dia tidak akan iri kepada orang kaya dengan hartanya, karena setiap kali si miskin ini ada keperluan, ada hajat, si kaya ini selalu memberikan bantuannya, selalu hadir, sehingga mereka bahkan merasa mempunyai hartanya orang kaya. Nah, itulah, jadi itu makna daripada zakat. Pertama artinya bertambah, dan yang kedua artinya suci. Nah, tapi secara istilah jamaah sekalian, kemarin sudah kita baca, kita akan langsung baca. Silahkan dilihat di halaman 192 ya. Zakat menurut istilah agama, kalau yang saya sebutkan tadi secara bahasa, menurut istilah agama Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, artinya orangnya juga tertentu. Kemudian dengan beberapa syarat, artinya ada syarat tertentu. Jadi kalau saya ulangi pakai kata tertentu akan lebih gampang untuk dihafal.
Jadi zakat itu adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Nanti tertentunya akan dijelaskan jemaah sekalian. Oke. Kemudian hukumnya apa? Hukumnya zakat itu. Hukumnya zakat adalah salah satu rukun Islam yang 5. Kalau rukun berarti artinya wajib, ya. Salah satu di antara rukun Islam yang 5. Ada satu hal yang kemarin sempat saya sampaikan. Jadi salah satu di antara rukun Islam itu adalah membayar zakat. Karena pembayaran zakat itu dilakukan oleh orang tertentu juga karena ada kadar tertentunya, ya. Biasanya orang yang membayar zakat kategorinya miskin atau kaya? Kaya. Artinya orang yang beruang, tapi beruang bukan beruang, bukan beruang hewan ya, beruang, gitu ya. Ya. Jadi dari sini ada poin penting. Jadi ternyata saya nggak tahu apakah ini akan dikatakan secara langsung atau tidak langsung, bahwasanya Islam itu sebenarnya mendorong orang atau pemeluknya untuk rajin bekerja supaya menjadi kaya dan bisa bayar zakat. Gitu. Makanya kemarin saya kasih informasi bahwasanya Islam tidak anti dengan orang yang rajin kerja untuk mencari karunia Allah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah sendiri yang memerintahkan, ya. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kalian sudah melakukan kewajiban kalian kepada Allah, sholat, kalau kebetulan di situ sholatnya sholat Jumat, artinya kalau kewajiban itu sudah dilaksanakan, fantashiru, silahkan kalian bertebaran di muka bumi dan cari karunia Allah. Jadi makanya nggak mungkin Islam itu mencela orang yang rajin bekerja mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang tercela gimana? Yang tercela itu adalah kalau orang yang rajin bekerja itu ternyata dari saking rajinnya sampai dia mengorbankan apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya singgung ayat tadi, fa idza qudiyatis salatu, kalau kewajiban sudah dilaksanakan baru setelah itu bertebaran, ya, di muka bumi mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tercela itu jamaah sekalian, bekerja kemudian pekerjaan itu menjadikan dia melalaikan kewajibannya. Sholat gak dikerjakan karena sibuk kerja, gitu. Nah, itu yang bahaya, ya. Makanya kita dilatih, kalau di dalam Islam itu kita dilatih. Boleh kita sibuk dengan urusan dunia kita, tetapi kalau sudah datang panggilan Allah harus didatangi, harus ditinggalkan semua itu. Ya. Nah, makanya di dalam suratul Jumu'ah Allah berfirman apa? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau ada panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah untuk ingat kepada Allah. Artinya untuk sholat, segera. Ya. Nah. Kemudian wadharul bay', tinggalkan jual beli. Dimanapun kondisinya tinggalkan. Lalu Allah katakan apa? Dzalikum khairul lakum. Itu lebih baik bagi kalian. Itunya kemana? Kepergian. Itunya maknanya adalah meninggalkannya kalian, perniagaan kalian, urusan dunia kalian, lalu pergi ke masjid
untuk melaksanakan ibadah itu khairun lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Tapi kalau kalian nggak tahu, ya tetap aja kerja masih lebih bagus karena nggak punya ilmu. Oke. Nah, ini poin pentingnya. Jadi Islam ketika zakat itu dijadikan, membayar zakat itu dijadikan sebagai salah satu rukun, itu tanda bahwa Islam mendorong kaum muslimin ini untuk bekerja. Karena rukun Islamnya itu bukan nerima zakat, tapi membayar zakat. Bukan nerima zakat, tapi membayar zakat. Berarti kan secara tidak langsung kita, ini secara langsung apa secara tidak langsung nih? Hah? Kira-kira ini secara langsung atau secara tidak langsung jamaah sekalian? Suruh kerja. Hah? Oke. Kemudian dia itu adalah fardu ain atas setiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Jadi, tapi orangnya ada syaratnya. Oke. Kemudian zakat, informasi kemarin, zakat itu dimulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Nabi 13 tahun di Mekah berdakwah, kemudian hijrah tahun pertama, tahun kedua baru turun. Berarti dia diwajibkan ketika Islam umurnya 15 tahun. Oke. Kemarin saya jelaskan juga apa hikmahnya, kenapa semua rukun-rukun Islam itu diwajibkannya di Madinah, bukan di Mekah, kecuali syahadat tentunya, dan sholat itu pun di ujung-ujung sebelum Nabi SAW hijrah. Ya, mungkin tahun ke-11 atau mungkin tahun ke-12. Iya. Hikmahnya diantaranya adalah karena masa Nabi SAW berdakwah di Mekah cuma 13 tahun itu adalah masa iman sedang dibina. Keimanan dibina. Kenapa dibina dulu iman? Karena gini, semua pekerjaan itu akan mudah dilakukan, semua instruksi baik perintah atau larangan itu akan mudah dilakukan oleh seseorang kalau keyakinannya kuat, kalau keimanannya kuat. Maka itu dulu, ya. Kalau langsung Islam datang semuanya langsung wajib sholat, wajib, mungkin agak berat juga terjadi. Oke. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakah. Bagus. Dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat hartamu. Iya. Dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat hartamu. Ini jelas. Semua perintah jemaah sekalian di dalam Al-Qur'an aslinya untuk menunjukkan kewajiban. Sampai ada dalil lain lagi yang menjadikannya turun dari wajib menjadi sunnah. Nah, dan ini enggak ada dalil lain yang menjadikannya sunnah. Ya. Karena yang dimaksud dengan aqimus salat ini adalah salat 5 waktu. Ya. Apa-apa yang diwajibkan. Kalimatnya dirikanlah perintah, atuz zakat tunaikanlah atau bayarkanlah bentuk perintah juga. Terus khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah atau zakat untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka. Lihat di sini ada tambahan informasi. Selain itu akan membersihkan harta mereka, juga dia bisa menghapus kesalahan dan kesalahan dosa mereka. Jadi sedekah itu jemaah, ini satu hal yang perlu diketahui oleh kita agar kita semangat melakukan kebajikan. Apa? Kesolihan, ketaatan itu ternyata dia bukan hanya ladang pahala, tapi dia akan menjadi penghapus dosa. Semua ketaatan.
orang sholat misalnya, itu bukan pahala saja, tapi itu akan menghapus dosa. Bahkan sholat itu sebelum sholat aja orang wudhu itu sudah disebutkan oleh Nabi, ketika wudhu dosa yang ketika dia cuci mukanya, wajah dosa yang dilakukan dengan wajahnya akan berguguran bersama dengan tetesan air wudhu itu. Kemudian kalau dia berdiri, kata Nabi SAW, saat orang berdiri sholat, maka dosanya itu ditaruh di atas kepalanya dan di atas pundaknya. Fakullama sajada aw raka, setiap kali dia ruku dan sujud, dosanya agar berjatuhan. Jadi ternyata bukan hanya pahala saja, tapi itu penghapus dosa. Makanya dia disebutkan, dia menghapuskan kesalahan mereka. Khudh min amwalihim. Kemudian dari kata min amwalihim, dari harta mereka, itu menunjukkan bahwa kewajiban zakat, sedekah wajib ini hanya sebahagian kecil. Makanya disebut dengan kata min. Karena dia hanya, jadi kata min menunjukkan hanya sebahagian dan dia tidak banyak. Ya, kewajibannya hanya 2,5%. Lanjut. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Di sini disebutkan orang yang beriman dan beramal saleh. Dua hal ini selalu digabung. Iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Karena iman itu adalah keyakinan. Keyakinan itu tempatnya di hati. Orang tidak akan mungkin ketahuan itu dia beriman atau tidak kalau dia tidak buktikan dengan amal. Maka amal, jadi sholat kita, tilawah kita, sedekah kita, itu sebenarnya adalah bukti bahwa di dalam hati itu ada iman. Jadi amal itu bukti adanya iman. Ya. Makanya jangan gampang buang barang bukti. Nanti ada pasalnya itu. Ya. Ya. Ada pasalnya itu. Kemudian siapa orang yang beriman, beramal saleh, kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Saya nanya sama jamaah, mendirikan sholat kemudian menunaikan zakat termasuk amal saleh atau tidak? Amal saleh. Tapi kenapa disebutkan lagi? Untuk menunjukkan bahwa dua kewajiban ini punya kedudukan yang istimewa. Coba lihat MC, pembawa acara, itu kadang-kadang mengatakan gini, pada hadirin yang mulia, bapak-bapak ibu ya yang terhormat, terus terutama nanti disebutkan tuh secara khusus ketua DKM gitu misalnya dan lain sebagainya. Padahal ketua DKM masuk hadirin atau enggak? Sebenarnya sudah masuk, tapi kenapa kok disebutkan? Karena punya kedudukan. Sama seperti ini. Sebenarnya sholat dan zakat itu sudah termasuk dalam kategori amal saleh dan penyebutannya secara khusus untuk menunjukkan dia punya posisi spesial. Allah mengatakan di dalam Al-Quran ketika bercerita tentang Lailatul Qadar, bahwa pada malam Lailatul Qadar itu apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun para malaikat di malam Qadar itu, warruhu, dan juga malaikat Jibril. Ruh itu malaikat Jibril. Loh, emang malaikat Jibril enggak masuk? Yang pertama masuk sudah, tapi karena dia punya posisi spesial sama dengan di sini.
Ya. Jadi wa aqamus salata wa atuz zakah ini menunjukkan posisi yang spesial yang dimiliki oleh dua kewajiban ini. Apa yang akan didapatkan? Lahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan pahala inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Ini mengisyaratkan apa jemaah sekalian? Orang kalau dia ingin melakukan amal saleh, mau sholat, mau zakat, mau apa saja sebenarnya, maka yang diharapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan yang lain. Kenapa? Karena yang lain nggak bisa ngasih pahala, Pak, Bu. Nggak bisa ngasih pahala. Orang yang ria, ya, ketika dia melakukan amal ingin dipuji sama orang. Tahu nggak? Ada riwayat yang menyebutkan di dalam hadis, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada hamba-hambanya sesuai dengan amal mereka, Allah akan mengatakan kepada orang-orang yang mereka beramal di dunia dan amalnya ria, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, ya murai, wahai orang yang ria dalam amalnya. Ya ghadir, wahai orang yang menipu dirinya sebenarnya. Idhabu ilal ladina kuntum turaunahu bi'a'malikum. Sekarang silahkan kamu pergi kepada orang-orang yang kalian ria ketika beramal karena ingin dilihat sama mereka. Silakan kamu pergi ke sana. Hal tajiduna indahum jazaan. Silakan kamu minta pahala sama mereka. Kan kamu beramal karena ingin dilihat sama mereka. Nah, kata-kata ingat, nggak ada yang punya pahala kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan di sini lahum ajruhum inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Bukan lahum ajruhum indan nas. Ya. Kemudian jadi ini poinnya, ini poin penting. Kemudian wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya. Mereka tidak akan pernah nanti merasa takut dan tidak akan merasa sedih. Ini kenikmatan yang luar biasa jemaah sekalian yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka. La khaufun, enggak ada perasaan takut. Kata para ulama, perasaan takut itu berkenaan dengan nasib pada masa yang akan datang. Itu khauf. Jadi kekhawatiran kondisi pada masa yang akan datang. Kalau wala yahzanun, mereka tidak sedih. Sedih itu untuk sesuatu yang sudah lalu. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala pastikan mereka akan menjadi orang yang tenang. Ya. Dan sempurna ketenangannya. Oke. Kemudian sabda Rasulullah SAW. Jadi jelas ini juga menunjukkan dalil wajibnya zakat, ya, dan pahalanya sekalian. Yang hadis disebutkan buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Terus apa lagi? Wa iqamis salati wa itaiz zakati. Kemudian wa hajjil baiti. Kemudian wa saumi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Silakan terjemahannya. Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar. Satu, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. 2, mendirikan sholat 5 waktu. 3, membayar zakat. 4, mengerjakan ibadah haji ke Baitullah. 5, berpuasa dalam bulan Ramadan. Ini kalau ingin tahu dalilnya rukun Islam. Ya, Islam itu dibina pada 5 dasar. Kalau dibina itu artinya dibangun. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW mengumpamakan Islam itu seperti sebuah bangunan. Dan yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini adalah
pilar-pilar pokoknya. Jadi rumah itu, bangunan musola ini dia kan punya pilar-pilar penyangganya supaya dia bisa kokoh. Tapi apakah musola itu cuma tiang-tiangnya saja? Enggak. Semuanya, jendelanya masuk. Pokoknya semuanya, kipasnya masuk, ya. Semuanya masuk dalam. Tapi yang disebutkan di sini itu adalah dasar-dasarnya, tiang-tiang pokoknya. Dan salah satu di antara tiang pokok itu adalah wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Kemudian hadis yang terakhir, ini dalil yang terakhir. Ya. Udah ada halaman berapa tuh? 193. Silakan baca setelah saya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatahu illa uhmiya alaihi fi nari jahannama fayuj'alu sahaifu fatuqwa biha jambahu wa jabhatuhu. Al-hadits rawahu Ahmad wa Muslim. Masya Allah. Kayak Ustaz dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, seseorang yang menyimpan hartanya tidak dikeluarkan zakatnya akan dibakar dalam neraka jahanam. Baginya dibuatkan setrika dari api, kemudian disetrikakan ke lambung dan dahinya, dan seterusnya. Hadis ini panjang riwayatnya. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah. Ini ancaman. Makanya saya bilang tadi, zakat itu bukan kebaikannya orang kaya, bukan, tapi itu kewajiban. Kalau ada yang berani tidak mengeluarkannya, karena itu kewajiban dan itu haknya orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak itu tidak diberikan kepada mereka atau kewajiban itu tidak ditunaikan, ada resikonya. Ini resikonya. Kata Nabi, seorang yang menyimpan hartanya, artinya kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, akan dibakar dalam neraka jahanam. Yang akan dibakar itu hartanya. Ya. Kemudian harta itu dibuat setrika dari api, kemudian disetrikakan ke lambungnya dan ke dahinya. Masih panjang lagi hadisnya, ya. Ini hadisnya panjang, tapi sudah cukup. Lambung sama dahi itu sudah cukup untuk jadi orang pelojotan jamaah sekalian. Karena naru jahannam, panasnya jahannam itu, Nabi SAW menyebutkan dibandingkan dengan panasnya api seluruh dunia. Jadi kalau api seluruh dunia ini dikumpulkan, itu baru 1/70%. 1/70%. Ya, dibandingkan dengan jadi ini ancaman yang cukup berat. Ancaman yang cukup berat, ya. Karena nomor satu, ya, tidak melaksanakannya orang itu kewajiban zakat. Nomor satu, dia tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang memberikan kepada dia harta itu. Kata Allah, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada nikmat apapun
yang ada pada kalian kecuali semuanya dari Allah. Makanya ketika Allah bercerita tentang orang-orang yang bertakwa, di antara sifat mereka adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka mau menginfakkan apa yang kami rezekikan pada mereka. Allah tidak mengatakan mereka mau menginfakkan apa yang mereka hasilkan dari jerih payah mereka, dari banting tulang mereka enggak. Karena semuanya sebenarnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tapi kan yang capek kita, Ustaz. Ya. Iya. Tapi yang memberikan tubuh dan menjadikan tubuh itu punya kekuatan siapa? Ya Allah. Kalau orang bekerja dengan ilmunya karena lulusan fakultas ekonomi gitu misalnya, sehingga dia bisa ngatur keuangan, ini kan hasil sendiri Ustaz, jerih payah gitu kan. Iya. Tapi yang ngasih akal sampai dia bisa punya ilmu itu, bisa mempelajarinya, saya bayar. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Jadi semua adalah karunia Allah. Maka Allah gedeg juga jemaah sekalian. Udah dikasih, ya kan? Kemudian disuruh keluarinnya juga nggak banyak, ya. Kemudian dia tidak mau. Kemudian itu juga menunjukkan kalau dia tidak punya kesolihan secara sosial. Orang itu jemaah sekalian akan selamat hidupnya kalau dia punya dua kesolihan. Yang pertama, kesolihan secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pelaksanaan ibadah-ibadah mahdhah. Yang kedua, kesolihan secara sosial. Kesolihan secara sosial salah satu di antara bentuknya selain akhlak yang baik, sikap yang baik, tidak mengganggu orang, itu adalah mau berbagi. Mau berbagi. Dan ibadah sosial dalam bentuk berbagi, saya sering jelaskan ini, diapresiasi begitu besar di dalam Islam. Kalau ada ibadah kita kepada Allah secara spiritual yang tidak sempurna, itu bisa ditutupi dengan ibadah sosial dalam bentuk memberi, bersedekah. Contoh misalnya, orang yang melakukan haji atau umroh, ketika dia mengenakan ihram, dia melakukan pelanggaran ihram. Orang ihram itu Pak, misalnya dia nggak boleh pakai parfum, misalnya nggak boleh motong kuku dan lain semacamnya. Lalu dia melakukan pelanggaran, berarti ibadahnya nggak sempurna. Karena nggak sempurna, dia harus bayar dam. Bayar dam itu artinya darah. Kok darah setia? Artinya menyembelih hewan. Kemudian hewan itu disedekahkan. Coba lihat, ibadahnya menjadi sempurna. Atau kalau ada ibadah kepada Allah yang tidak bisa dilakukan sama sekali, bukan tidak sempurna, nggak bisa dilakukan, itu bisa diganti juga dengan ibadah secara sosial. Contohnya apa misalnya? Orang yang tidak bisa puasa karena terlalu tua. Cucu nganter engkongnya ke dokter, Pak dokter sebentar lagi puasa, tolong periksa engkong saya nih, kira-kira bisa puasa apa enggak. Yang meriksa dokter muslim amanah lagi, diperiksa, emang tua banget Pak, tua banget ini katanya. Diperiksa sampai dibilang ini mah nggak bisa nih puasa katanya. Ya, ini puasa sehari kelenger 2 hari mati dia.
Ya. Kalau cucunya itu keterlaluan, dia bilang, emang 2 hari mati dok? Iya. Wah, cuma bilang dari dulu dok. Mau dipaksain ya. Ini cucu yang kurang ajar jamaah sekalian. Kalau dokter muslim yang amanah mengatakan puasa itu berbahaya bagi seseorang karena dia harus konsumsi obat dan lain semacamnya, maka dia tidak boleh berpuasa. Kalau ada orang yang memaksa dia berpuasa, itu sama dengan membunuhnya. Loh, terus gimana Ustaz? Dia kan muslim, dia harus puasa. Nggak perlu puasa, cukup bayar fidyah. Apa itu fidyah? Memberi makan kepada fakir miskin. Coba bayangkan jemaah sekalian, ibadah secara sosial, ya, ibadah secara sosial bisa menutupi ibadah secara spiritual. Tapi tidak sebaliknya. Kalau ada orang punya masalah secara sosial, itu tidak bisa ditutupi, diganti dengan ibadah secara spiritual. Punya utang sama tetangga, kanan kiri masing-masing 500.000 gitu kan misalnya. Terus nawarin, ya, saya ganti dengan puasa ya. Sehari yang sini, jadi ini sehari, ini sehari. Enak aja ya. Ya nggak bisa lah. Ya sudah enggak lah. Qiyamul lail lah, ganti qiyamul lail lah gitu kan saya. Mau ya Mas sekalian? Hah? Kalau ada yang mau tinggal ngacung. Enggak mau. Enggak ada begitu. Ya. Ini kalau ingin melihat gambaran bagaimana Islam itu mengapresiasi ibadah secara sosial. Ya. Oke. Insyaallah di pertemuan yang akan datang ya, kita akan menjelaskan tentang apa saja sih barang-barang atau harta-harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Insyaallah sampai jumpa insyaallah di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberkahi kita semua, memanjangkan umur kita fi taatillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyampaikan kita ke bulan Ramadan yang akan datang. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca sayyidul istighfar dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.